Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nuraini Santi. Saya sendiri Muhammad Ubaidillah. Saya Bayu Muhammad Mestu. Saya Muhammad Haukal. Saya Muhammad Abed. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah perancangan user experience. Baik, langsung saja seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah ada membahas mengenai judul yaitu Ayo Sehat, panduan rumah sakit, aplikasi RSUD Gunung Sugianta Banjarmasin. Nah, di dalam judul ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu 1 deskripsi, 2 fitur aplikasi, dan 3 desain aplikasi seperti sketsa dan website. Langsung saja ke deskripsi. Kali ini deskripsi tentang Ayo Sehat panduan rumah sakit, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membuat pengalaman yang ada di rumah sakit menjadi lebih mudah dan nyaman. Dengan aplikasi ini mengecek jadwal dokter dan mengakses informasi yang penting seperti layanan yang tersedia, fasilitas, dan nomor kontak darurat. Nah, jadi rumah sehat atau panduan rumah sakit juga dapat digunakan orang yang belum berpengalaman dalam teknologi atau dalam artian dalam dokter. Nah, maka sangat penting digunakan dan intuitif berikut. Jadi ada beberapa cara untuk membuat aplikasi tersebut. Yang pertama itu adalah antarmuka yang sederhana, terus ada panduan langkah-langkahnya juga, opsi suara, tombol besar, dan lain-lainnya. Lanjut pada fitur aplikasi, terdapat fitur pendaftaran, mengakses jadwal dokter, dan mengakses informasi penting seperti layanan yang tersedia, fasilitas, dan nomor kontak darurat. Pada aplikasi RSUD Sultan Syariah Banjarmasin. Baik, sketsa dari aplikasi ini jadi 8. Yang pertama, aplikasi logo. Yang kedua, halaman konteks yang memiliki 4 pilihan. Yang ketiga, halaman daftar yang mana sesuai dengan materi yang tadi maka ada 4 pendaftaran. Kemudian setelah kita melakukan pendaftaran maka akan dialihkan ke bagian pemilihan ruangan. Setelah melakukan pengesahan ruangan maka kita sudah didaftar di rumah sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain aplikasi. Nah, desain pertama yaitu di bagian ingin masuk ke dalam menu home. Nah, sebelum masuk ke menu home tersebut, latar belakang berwarna hijau sesuai dengan tema yang sering digunakan di rumah sakit atau RSUD Sultan Syariah. Nah, di tengah-tengahnya berisi logo RSUD Sultan Syariah. Nah, setelah masuk ke dalam menu home atau menunya, terdapat 4 buah kartu atau card button yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, di kartu pertama yaitu bagian rawat inap, kartu kedua yaitu rawat jalan, kartu ketiga yaitu poliklinik, kartu keempat yaitu tentang apotek. Di kartu pertama yaitu rawat inap digunakan untuk melakukan pendaftaran rawat inap. Nah, di rawat inap tersendiri ini terdapat 4 buah kolom yang akan dilakukan pendaftaran. Kolom pertama yaitu adalah kolom nama, yang kedua adalah NIK, yang ketiga adalah tempat tanggal lahir, yang keempat adalah nomor telepon. Seandainya pengguna menggunakan BPJS, maka akan dimintai juga kolom BPJS. Nah, untuk kolom BPJS ini sendiri terhubung dengan Kementerian Kesehatan. Jadi ketika yang mendaftar langsung sudah terindikasi atau terdeteksi sebagai pengguna BPJS. Untuk rawat jalan sendiri pendaftarannya sama dengan rawat inap, yaitu ada 4 kolom, yaitu nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Jika tanda yang BPJS tadi seperti tadi akan dimintai. Nah, jika telah melakukan pendaftaran maka akan diminta untuk memilih kamar yang akan digunakan. Nah, terdapat beberapa kamar, yaitu ada kamar VIP, bedah, anak, dewasa, ICU, NICU, ada juga dini dan isolasi. Kartu yang ketiga terdapat
mendaftarkan si pengguna. Nah, pengguna pendaftaran ini pun sama juga seperti rawat inap dan rawat jalan, yaitu ada 4 buah kolom. Nama, ini tempat tanggal lahir dan nomor telepon. Jika seandainya pengguna mempunyai BPJS, maka kan tampil juga sebuah kolom BPJS. Setelah itu ada kartu apotek. Nah, kartu apotek sendiri digunakan untuk mendaftar pengambilan obat. Pengambilan obat ini harus mendaftar dulu juga, yaitu terdapat 4 kolom, sama seperti kartu yang lainnya juga. Terdapat nama, ini tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor BPJS dan jika ingin menggunakan BPJS. Nah, untuk poliklinik sendiri, jika kita mendaftar, maka akan kita dimintai sebuah ruangan yang akan digunakan. Misalkan poliklinik kandungan, maka akan diberikan ruangan poliklinik kandungan, yaitu ada poliklinik bedah, anak, dewasa, ICU, NICU, PICU, dan isolasi. Sekian presentasi dari kami. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.